sebenarnya sedih karena apa yang diupayakan ini sesungguhnya tidak bertentangan dengan Islam, tapi kemudian tuduhannya seolah-olah anti syariat Islam. Selamat bergabung di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Hai friends, senang sekali saya Diah Kusumaningrum berkesempatan menjadi host di episode ini. Kali ini kita akan mendiskusikan kanun jinayat bersama Kak Asharul Husna dari Kontras Aceh. Kontras singkatan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan di Aceh. Halo Kak Nana, terima kasih sudah berkenan berbagi dengan Hai Friends. Gimana nih kabarnya Kak Nana? Halo Mbak Diah dan hai friends semua, kabar di Aceh hari ini kurang baik ya. Walaupun kabar saya sendiri secara fisik bisa dikatakan baik. Ada beberapa kondisi Mbak yang bisa dikatakan ya kurang kurang pas lah gitu. Tapi oke, hai friend, ayo kita lanjut terus gitu diskusinya. Oke, terima kasih Kak Nana. Kak Nana, mungkin teman-teman yang dengerin podcast ini belum banyak yang tahu soal kanun jinayat. Boleh dijelasin dikit nggak Kak? Kanun jinayat itu apa sih? Ya, mungkin kita mulai dengan kanun dulu ya. Kanunnya itu apa itu? Kalau kita mau mencari padanan dari kanun gitu, eh, karena asing bagi orang-orang di luar Aceh kanun ini apa gitu, itu mungkin bisa dilihat persamaannya dengan peraturan daerah gitu. Kalau di daerah-daerah lain itu namanya peraturan daerah gitu. Eh, tapi itu diberikan kepada Aceh karena ada otonomi khusus begitu ya, sehingga Aceh kemudian berhak bisa selain mengatur juga membuat apa namanya regulasinya sendiri. Eh, Mengatur beberapa hal misalnya dari syariat Islam, kemudian keistimewaan dan lain-lain lah, pendidikan gitu. Nah, sayangnya bicara kanun jinayat, yang pertama kanun ini usianya sudah 10 tahun. Tahun ini nih. Itu nomornya Kanun nomor 6 tahun 2014. Tahun ini usianya sudah 10 tahun dan sempat mengalami beberapa kali upaya untuk dilakukan revisi baik eh, melalui inisiatif DPRA maupun upaya judicial review. Jinayat artinya apa sih Kak? Mungkin buat teman-teman yang ada di sini, kanun kan padanannya peraturan Hukum. daerah. Kalau Eh, jinayat itu apa sih Kak? Iya, jadi kalau misalnya kita mau lihat jinayat secara umum saja, artinya itu hukuman ya sebenarnya ya. Jadi hukuman atas pelanggaran syariat begitu gitu ya. Jadi kenapa? Ini kan ada jadi pertanyaan ya. Kenapa kanun jinayat harus atau mau atau diupayakan untuk direvisi melalui judicial review maupun inisiatif DPR Aceh gitu. Bukannya bagus ya namanya jinayat ini sangat syariat gitu, sangat bagus. Jadi em, di dalam kanun jinayat ini ada 10 jarimah. Nah, ini ada kata-kata jarimah lagi ya. Jarimah itu semacam peraturan yang dilanggar atau kejahatannya. Nah, itu jarimah gitu. Nah, ada 10 jarimah. Jadi ada 10 kejahatan di dalam kanun jinayat ini. Sayangnya bercampur kejahatannya. Bercampur bagaimana? Ada kejahatan-kejahatan yang dampaknya, akibatnya itu dirasakan oleh pribadi. Jadi pribadi yang melakukan, pribadi yang merasakan. Contoh, mabuk-mabukan. Kalau mabuk-mabukan yang rusak kan badan sendiri, gitu ya. Berjudi. Kalau berjudi, kalau kalah yang rugi uang sendiri, gitu kan. Nah, sayangnya dari 10 itu, dua lainnya itu adalah kejahatan pidana yang dampaknya itu bagi orang lain. Misalnya, kekerasan seksual, pelecehan seksual, ya. Kekerasan seksual berupa pemerkosaan, kemudian ada pelecehan seksual. Itu kan kalau dilakukan
Yang rugi kan bukan bukan diri sendiri ya, ada orang lain yang dirugikan. Sehingga dari isinya saja sebenarnya jarimahnya itu sudah tidak imbang, sudah tidak cocok. Yang satu, oke, kalau kamu salah, kamu sendiri yang rugi. Yang satu, kalau kamu salah, orang lain yang merasakan dampaknya. Dengan hukuman yang sama pilihannya. Apa pilihan hukumannya? Kalau kamu melakukan kesalahan ini, pilihannya tiga. Satu dicambuk, dua dipenjara, tiga ganti rugi. Gitu. Jadi orang kalau di kanun disebut ukubat gitu ya. Tapi kita sebut hukuman saja biar gampang dimengerti. Ada cambuk, ada penjara, ada ganti rugi. Oh, ya udah kita pilih aja penjara kan gitu ya. Kalau pakai logika, pilih aja penjara biar mirip atau biar biar panjang hukumannya, biar sama gitu. Sayangnya enggak begitu, Mbak. Jadi, jadi kalau ada orang melakukan pemerkosaan, umumnya itu akan didorong ke cambuk. Itu umumnya hukuman yang terjadi adalah cambuk gitu. Apakah ada penjara? Ada, tapi nggak banyak. Presiden lainnya adalah ada banyak sekali kasus kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang kemudian pelakunya bebas, begitu. Banding bebas, gitu. Korbannya anak-anak, gitu. Ya, apa namanya, hakim-hakim, jaksa-jaksa itu juga banyak yang tidak punya perspektif anak, gitu. Karena penyelenggaraan pengadilan untuk anak kan dia harusnya berbeda, gitu ya. Nah, tapi ini kan tidak ada pengaturan pemisahan begitu. Nah, hal tersebut yang kemudian membuat organisasi masyarakat sipil di Aceh itu meminta untuk dilakukannya judicial review. Jadi pada tahun 2014 itu, 2014-2015 itu kali pertama, gelombang pertama ketika masyarakat sipil berkumpul, kemudian mendiskusikan ini, meminta agar dilakukan judicial review. Sayangnya, mungkin karena masyarakat hanya membaca judul atau belum terinformasi terkait kanun jinayah ini, akhirnya menolak seolah-olah organisasi masyarakat sipil itu anti syariat Islam. Nah, begitu. Padahal ada kekhawatiran karena ada banyak masalah kan di kanun jinayat ini. Lalu setelah sekian lama tingkat kekerasan seksual meningkat tajam sekali, terutama kekerasan seksual terhadap anak. Bahkan eh, di tahun lalu aja itu eh, berapa ya? Hampir mungkin 330-an. Jadi ada kasus kekerasan seksualnya ada 575 dan 333 itu terjadi terhadap anak-anak. Jadi lebih dari 50% kasus kekerasan seksual di tahun 2023 itu terjadi terhadap anak-anak. Dan bayangkan kita tidak menggunakan peraturan yang proper. Nah, pecah telurnya bukan dari sekarang, tapi dari 2014 sudah diprediksi ini. Satu, akhirnya judicial review gagal. Kali kedua gelombangnya di tahun 2021 ke 2022, saat itu revisi kanun jinayat masuk ke dalam Prolegda Aceh. Nah, draftnya sudah ada nih, draft kanun perubahan dan lain-lain inisiatif DPR Aceh, gitu ya. Eh, tapi apa yang terjadi? Penomoran. Jadi nomor surat konsultasi, kan dia harus konsultasi nih kalau kita melakukan revisi peraturan, harus konsultasi ke Kemendagri. Surat konsultasinya itu tidak keluar. Mungkin kalau kita kasih ilustrasi, karena Mbak Dike dosen, kalau saya punya skripsi, saya harus konsultasi ke Mbak Dike sebagai dosen pembimbing. Saya merasa saya sudah berkonsultasi, ketemu, tapi suratnya itu nggak ditandatangani dan nggak ada nomornya. Artinya saya nggak dianggap Jadi pernah nggak melakukan dianggap kita iya, melakukan tidak konsultasi. terjadi Aduh. konsultasi sehingga perubahannya itu ya, akhirnya ya Mm-mm. gagal di tahun itu, tahun 2022 itu gagal revisinya. Yang menyakitkan apa? Ternyata satu, kanun ini masih tetap dipakai sebagaimana adanya. Kedua, loh tapi kan ada surat keputusan menteri nih, ada surat keputusan kan, eh, em, surat keputusan hakim lah gitu ya, eh, Mahkamah Agung gitu ya, yang mengatakan bahwa oh kalau ada kekerasan seksual pemerkosaan pada anak itu jangan dicambuk, itu harus dipenjara. Tapi faktanya, jadi surat edaran ya SE ya, surat edaran mahkamah ini tidak digubris karena faktanya di
lapangan, di pemberitaan, bahkan yang paling mudah untuk kita cek, masih banyak yang menggunakan hukum cambuk gitu. Jadi ada banyak sekali problematika di dalam kanun jinayat ini. Kami tidak mempersoalkan, misalnya orang mabuk, ya dihukum aja, misalnya gitu ya. Karena itu Anda sendiri gitu ya yang rugi, yang salah gitu. Tapi ini ada orang lain gitu yang terzolimi dari tindakan Anda gitu. Gitu Mm-mm, itu mm-mm, itu mm-mm. periodisasi lah dan masalah di dalam Iya, kanun jinayat. iya, Belum lagi nanti kalau kita iya, kupas definisinya juga nggak cukup komprehensif. iya, iya. Kalau ini Kak, sebagai orang yang lumayan awam gitu ya soal kanun jinayat, berarti kalau boleh saya simpulkan ini peraturan daerah yang muncul setelah selesai konflik Aceh dulu, jadi sebagai bagian dari otonomi khusus dan ia mengatur ada 3 jenis hukuman yang bisa diberikan terhadap 10 jenis pelanggaran. Persoalannya pelanggarannya itu beda-beda, ada yang merugikan diri sendiri, ada yang merugikan orang lain, termasuk kekerasan seksual. Nah, salah satu persoalannya adalah kemudian pelaku kekerasan seksual bisa memilih hukuman yang enak buat dirinya sendiri dan memungkinkan dia untuk kemudian mengulangnya lagi dan lagi, dan kita semua jadi apa ya, seakan abai bahwa jumlah korban kekerasan seksualnya itu besar dan sebagian besar juga anak gitu ya Kak ya. Makanya ini teman-teman OMS di Aceh sudah berkali-kali mendorong revisinya gitu. Boleh saya minta ilustrasinya nggak Kak? Sebagai perempuan di Aceh gitu. Gimana sih kanun jinayat ini kemudian mempengaruhi kehidupan pribadi Kak Nana? Mungkin biar High Friends itu bisa kebayang. Eh, karena kan banyak ya di negara ini undang-undang yang mungkin tidak masuk akal, tapi ya udah dibiarin aja karena toh tidak akan mengganggu mereka sehari-harinya. Nah, mungkin teman-teman perlu dengar nih gimana sih kanun jinayat itu bisa merugikan mereka di tingkat sehari-hari sehingga mereka bisa berpikir bahwa revisi ini memang perlu. Ya, baik Mbak Dike. Eh, Tujuan dari sebuah peraturan itu dibuat sebenarnya kan untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat gitu ya. Persoalan-persoalan bangsa, persoalan-persoalan yang sudah meresahkan. Tapi di kanun jinayat ini kami merasa justru persoalan-persoalan jadi bertambah begitu ya. Bagaimana dampaknya terhadap, saya kira bukan cuma saya sebagai seorang perempuan atau sebagai seorang calon ibu begitu ya, tapi juga kita semua yang mungkin dulu pernah, bukan mungkin, kita semua pernah jadi anak-anak gitu ya. Kita semua nggak lepas dengan anak-anak, apakah anak sendiri, anak kandung, anak ideologis, ponakan, dan lain-lain. Bayangkan, di dalam kanun jinayat, tadi saya sempat menyinggung sedikit, definisinya sendiri itu sangat, apa ya, sangat dangkal untuk kekerasan seksual berupa pemerkosaan dan pelecehan seksual. Sehingga kekerasan seksual yang sekarang cukup maju dan mengintai anak-anak kita dan kita sebagai perempuan, termasuk laki-laki juga sebenarnya, itu tidak dapat dijawab oleh kanun jinayat. Sebagai contoh, kanun jinayat mendefinisikan perkosaan itu hanya sebatas hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual itu dari, apa ya, terhadap faraj atau dubur. Jadi terhadap di vagina atau di dubur gitu ya. Eh, dengan zakar gitu. Jadi definisinya itu juga dari pelaku kepada korban dengan ancaman begitu. Itu kan hanya dari apa, sorry, dari zakar kepada vagina dan dubur, ya dengan mulut, dengan alat lain begitu. Eh, tapi gagal kemudian menjawab tantangan zaman terkait dengan cyber gitu. Jadi kekerasan seksual yang basisnya cyber gitu. Padahal anak-anak kita yang native, sekarang kan native ya, native dengan media sosial, itu justru rentan di media sosial, dan satu kanun ini tidak menjawab persoalan itu. Nah, begitu juga dengan pelecehan seksual. Nah, ada soal ruang gitu di sana.
Kalau di Kanun Jinayat disebutkan soal pelecehan seksual itu adalah soal pemaksaan juga ya, kemudian menyentuh bagian-bagian tubuh tertentu yang kemudian kaitannya dengan seksual dilakukan di tempat publik. Padahal banyak sekali pelecehan seksual di mana aja kan dia nggak pernah terikat ruang, nggak terikat tempat gitu ya, di tempat publik maupun di tempat yang private. Tuh di sekolah, di mana-mana, di rumah pelecehan itu terjadi. Jadi secara definisi itu sudah gagal. Yang kedua, dia bertentangan juga kan dengan eh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan Undang-Undang 35 Tahun 2014. Tahunnya sama ya kalau kita lihat ya dengan Kanun Jinayat tentang perlindungan anak. Dan ini yang saya sampaikan kepada Mbak Dike bahwa ini cukup mengganggu kehidupan kita. Artinya anak-anak kita tidak cukup terlindungi karena hanya menggunakan Kanun Jinayat. Bagian yang paling krusial dan paling menyedihkan adalah di pasal 72 di Kanun Jinayat ini yang menyebutkan bahwa eh, harus menggunakan kanun jinayat gitu. Jadi kalau ada kekerasan atau jarimah yang tertulis di sini, meskipun ada peraturan lainnya, Anda harus pakai ini. Nah, padahal kalau kita Artinya nggak bisa dibawa ke KUHP, dibawa ke enggak, pidana gitu, nggak gitu ya. nggak Itu bisa pakai TPKS, harus nggak, pakai betul. benar, nggak bisa pakai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menurut Mm, kita mm, lebih mm, komprehensif atau Undang-Undang Nomor 12 yang lebih mm, menjawab terkait dengan kekerasan seks, tindak pidana kekerasan mm, seksual. mm, Tidak mm, bisa. Jadi mm, mm, tetap harus pakai ini. Ini dianggap marwah ini pasal 72 gitu. mm, mm. Padahal ya tadi bayangkan kalau anak-anak kita menjadi korban kekerasan seksual secara online itu kan KBGO ya. Itu kan sangat Iya. sangat mengerikan gitu. Jadi ada bahaya yang mengintai dan kita masih pakai alat lama gitu. Padahal orang Mm, udah mm. pakai senjata, kita masih pakai bambu runcing begitu. Jadi memang agak agak mundur begitu. Iya. Semangat yang Iya. sama, semangat semangat membatasi ini juga ditularkan dalam banyak sekali peraturan-peraturan lain, begitu. Jadi peraturan agak turunan-turunannya lah begitu ya. Nah, Mm, mm. misalnya di peraturan eh, banyak di peraturan-peraturan saya mungkin nggak bisa bilang nggak bisa disebut peraturan karena bentuknya imbauan kadang-kadang Oke. atau Surat edaran. surat Kan? edaran bupati begitu ya, Mm, mm, yang secara hierarki begitu lemah, tapi dalam pelaksanaannya itu cukup ketat. Contohnya, ada surat imbauan Wali Kota Luksemawai terkait larangan duduk mengangkang misalnya. Misalnya ya, itu kan tahunnya dekat dengan Kanun Jinayat. Itu kan hanya imbauan, dihimbau, mm, mau nggak mau kan terserah ya, gitu, karena imbauan. mm, mm. Tapi dalam pelaksanaannya orang dirazia, kemudian orang ditahan, orang orang dipermalukan. Jadi aplikasinya berbeda, Mm, mm. bentuknya adalah hanya himbauan, tapi dalam pelaksananya cukup keras. Saya kira melebihi melebihi undang-undang gitu kalau begitu. Gitu. Begitu juga dengan surat edaran bupati misalnya atau wali kota waktu itu Banda Aceh yang kemudian tidak mengizinkan perempuan untuk Mm, mm. bekerja atau ada di luar Mm, mm. di atas jam 10 malam. Ada yang Mm, menurut kami juga sangat jauh dari konteks Aceh yang kebanyakan itu memang perempuan eh, perempuan pekerja yang jadi kepala rumah tangga. Karena perang yang panjang ini kan juga menyebabkan orang betul, ya kehilangan banyak hal termasuk betul, pasangan, kepala keluarga betul. dan lain-lain sehingga perempuan harus menggantikan posisi itu. Ini cukup cukup jauh dari konteks historis Aceh begitu ya. Ya. Yang Mm, membiarkan mm, mm, perempuannya mm. cukup masif, Mbak. Jadi kalau ini saya membayangkan gitu ya di tingkat sehari-hari berarti harms gitu atau kerugian yang dirasakan itu banyak banget dan oleh semua lapisan tadi Kak Nana menggarisbawahi betapa anak itu sangat tidak terlindungi karena Ya, kalau mereka dapat kekerasan seksual baik yang fisik maupun yang online itu hukumannya harus berdasarkan kanun jinayat tidak bisa dengan yang lain. Kemudian Kak Nana tadi juga mengatakan soal kekerasan seksual yang diakui adalah yang terjadi di tempat publik. Artinya misalnya dalam ranah rumah tangga, suami terhadap istri sendiri, keluarga terhadap anggota keluarga, keponakan, anak, dan segala macam itu kemudian menjadi
sulit gitu untuk menerima keadilan. Dan lalu Kanana tadi juga menyebutkan kadang-kadang bukan kanunnya saja, tapi aturan turunan-turunannya gitu ya, semacam Atau teman-temannya. surat edaran teman-temannya gitu tadi, seperti surat edaran. Saya kebayang kalau nggak boleh duduk mengangkang, padahal saya hampir tiap hari gitu membonceng motor, dan kayaknya saya kalau bonceng duduk samping malah Itu ya membahayakan keselamatan justru saya tidak gitu presisi kan. duduk menyamping, Mbak, Justru karena dia tidak presisi karena secara keselamatan juga duduknya ngangkang. Jadi bisa betul, dibayangkan kehidupan perempuan dan anak betul, di Aceh, kekerasan dalam rumah betul, tangga, pelecehan betul. suami kepada istri itu Ya, terjadi di banyak sekali hubungan suami dan istri begitu ya. mm-mm. Tapi kan itu tidak terakui Kemudian tidak masuk definisi. dalam kategori itu kekerasan seksual karena terjadinya di ranah privat gitu. Tadi saya Betul. masih terganggu soal naik motor tadi Kak, soalnya itu yang lumayan sering saya alami di sini, saya lihat di sini perempuan duduk menyamping gitu bawa anak lagi, gitu kan Ya, membahayakan mungkin nggak cuma buat perempuannya, tetapi juga untuk anak yang di bawahnya. Dan tadi seperti Kak Nana bilang, perempuan tulang punggung ekonomi keluarga itu juga banyak banget, apalagi di daerah pasca konflik seperti Aceh. Jadi pembatasan terhadap mereka untuk tidak keluar malam, padahal mungkin mereka perawat atau mereka bekerja ya. di rumah makan atau lain-lain, itu implikasinya kemudian juga ke soal-soal ekonomi ya, bukan cuma keselamatan, tapi juga ke soal-soal ekonomi. Jadi saya paham banget nih Kak, kenapa sih harus direvisi gitu. Karena tadi Kakak cerita apa eh, udah dua kali gitu coba direvisi, tetapi belum berhasil. Ini rencana ke depannya untuk mengubah ini, advokasi apa gitu yang dilakukan oleh teman-teman di sana, dan apa yang kita semua bisa bantu dari sini Kak? Ya. Eh, karena titik gagalnya juga kemarin nampaknya dari surat ya, penomoran surat konsultasi, kami jadi menyadari bahwa penting untuk dikawal tidak hanya di tingkat lokal ya, tapi juga di tingkat nasional. Bukan hanya oleh organisasi masyarakat sipil, tapi juga akademisi. Nah, jadi semua orang, jadi menurut saya bukan cuma masyarakat sipil, bukan cuma orang yang tanya bekerja untuk isu perempuan dan anak, tapi oleh semua orang. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, semua orang itu pernah jadi anak-anak gitu. Bahkan di Lok Semawe itu korbannya kan anak-anak laki-laki di pesantren Anahla. Itu korbannya anak laki-laki disodomi. Jadi siapapun bisa jadi korban. Bayangkan kekhawatiran ibu terhadap anak itu jadi lebih tinggi. Di rumah dia khawatir di diperkosa atau dilecehkan oleh bapak, paman, kakek, dan baru 2 hari yang lalu ada berita di Aceh bulan Ramadan ini, Mbak. Itu ada berita pemerkosaan. Hari ini sudah ditangkap. Berita tadi pagi sudah ditangkap orangnya. Bayangkan di rumah seorang ibu khawatir terhadap anaknya, disekolahkan anaknya. Dia khawatir juga anaknya di sekolah karena ada kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru. Oke, dipesantrenkan juga, di, dibawa ke boarding school juga, tidak lepas peluang kekerasan seksual itu terjadi di sana gitu. Dia bermain juga, itu juga nggak luput mata-mata jahat untuk melakukan kekerasan seksual. Pun kalau terjadi kekerasan seksual itu tidak ada keadilan bagi korban dan keluarga korban. Jadi karena pilihan hukuman tadi hanya 3, setelah dicambuk itu pulang. Umumnya pelaku kan orang-orang terdekat. Kita Betul. akan melihat lagi, anak kita akan melihat lagi secara Trauma psikologis. Dia lagi. akan, iya, retraumatisasi dan terpukul pasti. Naasnya, di kanun jinayat itu tidak diatur soal pemulihan. Mm-mm. Hanya diatur soal restitusi, jadi ganti rugi. Itu pun belum ada apa ya turunan, jadi juknis gitu belum ada. Mm-mm. Misalnya
oke, uangnya berapa, di mana, bagaimana cara, nah itu belum diatur. Jadi detailnya belum diatur gitu. Nah, jadi Mm-mm. hanya restitusi, padahal korban penting juga untuk mendapatkan perlindungan, ya kan? Mm-mm. Keamanan, pemulihan, itu kan hal-hal yang sebenarnya standar harus didapat oleh korban dan ini tidak diatur sehingga memang sepanjang sepanjang kami pantau itu nggak ada. Bahkan restitusi itu eh, kecil sekali orang yang mendapatkan restitusi karena ada stigma ini uang lendir. Jadi orang Mm. merasa malu untuk menerima Ya, restitusi itu. Jadi ya. ada banyak sekali masalah begitu. Termasuk apa ya? Alasan-alasan misalnya eh, angka cambuk itu sendiri itu kan juga kita nggak menemukan itu, kita nggak menemukan naskah akademiknya yang mengatur soal kenapa harus 200 cambuk gitu. Misalnya kenapa 200 cambuk itu konversinya sama dengan 200 gram emas gitu. Apa yang Mm-mm. membuat nilai cambuk dan emas ini sama gitu misalnya. Mm-mm. Itu kita nggak nemukan di naskah akademik. Jadi dasar-dasar pemilihan, pembuatan angka, jumlah, eh, eh, apa namanya hukuman itu kita juga nggak nemu basisnya. Mm-mm. Mm-mm. Sangat problematis begitu. Kita kalau orang-orang di Indonesia berbahagia di tahun 2022, apa bergembira, oh sudah ada Ada undang-undang UU TPKS. TPKS ya gitu. Oh kita di Aceh tidak bisa. Kita Mm-mm. tidak bisa ikut berbahagia, kita nggak bisa ikut celebrating. Kenapa? Maaf ya, kita masih pakai kanun jinayat begitu. Mm-mm. Jadi uh, Iya, dilematis. Saya iya. ini mungkin agak personal, tapi uh, saat ini saya sedang hamil dan akan melahirkan. Saya sempat berpikir apa homeschooling sampai kapan gitu kan? Ya. Wah, di kampus juga kan peluang kekerasan seksual kita baca sendiri bagaimana kampus-kampus mahasiswi di kampus apa yang mengalami banyak kekerasan seksual. Wah, masih ada nggak tempat yang aman di dunia ini gitu. Jadi ketika seorang perempuan dirinya sendiri misalnya, itu dia khawatir terhadap dirinya ketika dia masih kecil, ketika dia remaja, ketika dewasa, bahkan ketika dia mau jadi ibu sekalipun, ketika dia menikah karena ada kekerasan dalam rumah tangga juga dan kekerasan di ranah privat tadi, pelecehan. Ketika dia hamil dan mau punya anak pun dia khawatir juga. Jadi perempuan Terhadap sepanjang anaknya hidupnya, juga gitu ya ya. sepanjang Mm-mm. hidupnya penuh Sepanjang hidupnya kekhawatiran. khawatir. Ya, Mm-mm. Mm-mm. Dan buruknya lagi teman-teman yang ingin mendorong revisi kanun jinayat ini juga mendapat stigma yang nggak main-main ya, Kak Nana ya. Tadi saya mendengar dan saya yakin Kak Nana dan teman-teman OMS apa ya istilahnya saya yakin teman-teman OMS itu benar-benar gitu ya, genuine pengen membuat kondisi di Aceh semakin baik, semakin aman buat semua gitu. Tetapi tuduhannya adalah teman-teman ini tidak setuju syariat Islam gitu. Padahal sebaik saya tahu Islam sebagaimana agama-agama lain juga mendorong adanya perlindungan kepada semua, terutama yang paling lemah gitu. Nah, ketika kakak dan teman-teman ingin mendorong perbaikan kanun jinayat supaya bisa lebih melindungi mereka yang paling lemah, malah dituduh macam-macam, tidak Islami lah, tidak setuju syariat Islam. Boleh minta komentarnya dikit soal itu nggak Kak? Suka dukanya. suka duka menjadi ya. Eh, Sebenarnya sedih karena apa yang diupayakan ini sesungguhnya tidak bertentangan dengan Islam, tapi kemudian tuduhannya seolah-olah anti syariat Islam. Saya suka dengan pernyataan Mbak Dike yang mengatakan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin gitu ya. Rahmat sejak sejak dari dalam rumah bahkan hingga ke seluruh alam itu justru tercoreng dalam kanun ini saya kira sehingga gagallah maqasid syariah. Jadi penjagaan terhadap apa namanya keturunan, penjagaan terhadap diri, jadi penjagaan terhadap keluarga, harta macam-macam itu tuh tercoreng di sini begitu di dalam kanun jinayat ini. Yang lebih menyedihkan lagi adalah kami pernah melakukan semacam quick. Jadi saya nggak tahu itu ada apa ya namanya. Jadi semacam quick check lah gitu ya.
pada 30 orang. Jadi secara cepat saja, jadi waktu itu rame-rame, jadi setiap lembaga melakukan itu kepada masyarakat di kampungnya atau komunitasnya begitu. Nanya ke orang, pernah dengar kanun jinayat nggak? Jadi pertanyaannya sangat 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 mudah. Pernah dengar kanun jinayat nggak? Misalnya dia jawab tidak atau pernah gitu. Dan saya bisa sampaikan lebih dari 90% itu pernah mendengar kanun jinayat. Ya, itu tahun 2018. Oke. Kalau pernah itu isinya apa ya? Tahu nggak? Gitu. Jadi orang hanya tahu bahwa oh itu bicara soal syariat Islam dan lain-lain, tapi isinya jelasnya tahu nggak apa? Itu enggak. Ngatur apa aja itu enggak tahu. Itulah kenapa orang mudah sekali dimobilisasi karena hanya tahu covernya tapi nggak tahu isinya begitu ya. Sama kayak kita belajar kimia, Mbak. Jadi di buku kimia itu waktu saya SMA, ketika kita buka halaman pertama itu langsung ada tabel periodik unsur-unsur. Tapi kita nggak tahu ini apa, H apa gitu kan karena belum nggak baca isi kan. Jadi kita cuma hafal oh H, L, I, N, A, R, B, C, S, V, R gitu kan. Jadi tahu aja gitu. Oh, ini tabel periodik tapi apa? Untuk apa? Ngapain gitu. Ya sama, kanun ini orang tahu namanya kanun jinayat. Jadi ketidaktahuan itu kan mudah untuk apa ya? di dipakai ya untuk orang dimobilisasi gitu. Ada riset yang menarik walaupun ini disingkil ya, Mbak. Tapi mungkin kita bisa pakai juga untuk masyarakat Aceh gitu. Masyarakat kita itu secara literasi rendah tapi partisipasinya tinggi. Jadi literasinya rendah, partisipasinya tinggi. Bisa dibayangkan bagaimana mudahnya masyarakat yang begini untuk dimobilisasi dan diajak serta melakukan hal-hal eh, yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Jadi saya kira itu cukup untuk menggambarkan masyarakat kita hari ini begitu, Mbak. Wah, makasih banget Kak Nana. Nggak kerasa kita udah di penghujung podcast, padahal masih banyak banget yang bisa kita omongin ya Kak, urusan kanun jinayat ini gitu, soal surat edarannya dan juga masalah-masalah terbaru di Aceh seperti soal pengungsi dan lain-lain. Kali bisa kita lanjutkan di podcast berikutnya. Tapi buat episode kali ini, Kak Nana ada pesan-pesan penutup gitu buat Hi Friends. Baik. Eh, Mungkin saya mau semacam konklusi kenapa kemudian kanun jinayat ini penting untuk direvisi. Ada 3 alasan sebenarnya. Sebenarnya banyak, tapi mari kita sebut 3 alasan aja untuk mudah mengingatnya. Yang pertama, hukuman atau ukubat dari jarimah kanun jinayat ini itu bertentangan dengan nilai prinsip anti penyiksaan dalam hak asasi manusia. Menggunakan hukum cambuk itu sebenarnya bertentangan ya dengan nilai-nilai yang kita yakini soal anti penyiksaan dan apa merendahkan martabat manusia. Kemudian yang kedua, kanun ini bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Jadi bicara soal eh, kekerasan seksual terhadap perempuan, eh, itu harusnya kita merujuk kepada eh, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS dan eh, Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan terhadap anak begitu. Itu bicara soal kekerasannya begitu. Eh, apa ada bicara soal leg spesialis. Jadi kalau kita memang bicara leg spesialis, mari kita berikan spesialisasi itu kepada peraturan yang lebih komprehensif. Kemudian yang ketiga, definisi di dalam kanun jinayat terkait dengan kekerasan seksual berupa pemerkosaan maupun pelecehan seksual itu tidak komprehensif. Di UU TPKS sudah ada 9 jenis bentuk kekerasan seksual, tapi di kanun jinayat hanya 2 yang diatur. Begitu. Jadi masih jauh tertinggal. Seenggaknya kekerasan seksual sudah maju, kejahatan kan selalu lebih maju ya, tapi aturannya ini tinggal di belakang. Itu 3 hal yang saya kira penting itu di highlight kenapa kanun ini kemudian jadi perlu untuk segera direvisi. Kemudian pesan lain buat teman-teman high friend dimanapun berada, persoalan kekerasan seksual yang terjadi di Aceh bukan hanya jadi masalah orang Aceh gitu ya, karena perempuan di Aceh juga penting perlu mendapatkan perlindungan yang sama baiknya dengan perempuan-perempuan lain dimanapun ia berada sehingga dalam advokasi untuk revisi kanun jinayat atau untuk advokasi untuk mendapatkan perlindungan lebih komprehensif terhadap perempuan dan anak di Aceh menjadi kerja bersama dan dalam hal ini tentu kami membutuhkan uh,
apa namanya bantuan teman-teman High Friend dimanapun teman-teman berada. Begitu Mbak Diki. Oke, makasih banget Kak Nana. Jadi memang harus banget ada revisi terhadap kanun jinayat karena tadi secara legalitas bertentangan dengan yang lebih tinggi, secara nilai keadilan dia juga tidak melindungi subjek-subjek hukum yang ada di Aceh khususnya. Dan juga karena kanun ini belum menjawab tantangan terkini soal kekerasan seksual yang ranahnya, jenisnya, dan segala sesuatunya aspeknya itu sangat luas gitu ya Kak, dan memperjuangkan revisi kanun jinayat adalah bagian dari cara Kak Nana dan kawan-kawan OMS di Aceh menunjukkan kecintaan gitu pada kemanusiaan dan juga pada sebetulnya pada syariat Islam gitu karena Kakak dan teman-teman ingin memastikan bahwa syariat Islam dipakai untuk melindungi sebanyak mungkin subjek dan juga bisa memuaskan rasa keadilan semua pihak. Jadi kalau yang bilang Kak Nana dan teman-teman ini anti syariat Islam, justru sebaliknya ya, Kakak dan teman-teman ingin memperkuat aspek keadilan yang dibawa oleh Islam. Ya, Saya kira benar sekali Mbak Diki. begitu, Kak Nana. Terima kasih sekali atas sharingnya hari Ya. ini. Semoga Ya, nggak terima bosan ya kasih Kak ya. diundang ke podcast Ya, Hubungan terima kasih Internasional. juga Mbak Dike dan teman-teman HUGM semua yang sudah mengajak podcast hari ini ya. Tapi waktunya nampaknya nggak terasa sudah habis begitu. Terima kasih juga sudah diajak Mbak Dike. Sukses terus Bisa kita untuk lanjut, Kak. Bisa kita lanjutkan? dengan isu lainnya. Baik, terima kasih Mbak untuk Oke, kesempatannya. oke, Kak Nana sehat selalu. Hai Iya, friends, terima kasih. terima kasih atas kebersamaannya. Simak terus podcast Hubungan Internasional di berbagai kanal. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!